Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik hari ini, khususnya siswa-siswi kelas 6? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya pastinya, karena dengan kondisi yang sehat kita semua bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Series Point Series untuk SD atau MI kelas 6 ya, khususnya untuk muatan pelajaran matematika. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan untuk soal latihan ulangan akhir tahun ya. Kali ini kita akan bahas untuk yang bagian C ya, soal latihan ulangan akhir tahun yang bagian C. Jadi untuk yang bagian A dan juga B sudah kita bahas di video sebelumnya. Di sini ada 5 buah soal ya yang akan kita kerjakan. Oke, langsung saja kita ke nomor 1. Sebuah pertandingan sepak bola apabila suatu tim menang mendapatkan poin 5, kalah mendapatkan poin minus 3 atau negatif 3, dan seri mendapatkan poin 1. Jika tim Bayu mengikuti 8 kali pertandingan dengan 4 kali menang dan 2 kali seri, berapakah poin yang didapatkan tim Bayu? Berarti kita lihat ya di sini ya. Menang nilainya 3, kalah dikurangi menang nilainya 5, kalah dikurangi 3, dan seri mendapatkan nilai 1. Kemudian tim Bayu sendiri ikut 8 kali pertandingan dengan 4 kali menang, 2 kali seri ya. Berarti udah 6 ya, maka yang 2 kali kalah ya. Oke, langsung saja kita simak penjelasannya sebagai berikut. Oke, langsung saja kita simak penjelasannya ya untuk yang nomor 1 ya. Jadi tadi diketahui tim Bayu mengikuti 8 kali pertandingan, 4 kali menang, 2 kali seri, di mana poinnya kalau menang nilainya adalah 5, kemudian kalau kalah minus 3, sedangkan seri 1 kali. Ditanyakan berapakah poin yang didapatkan tim Bayu. Oke, ikutnya 8 kali, 4 kali menang, 2 kali seri, maka yang kalah 2 kali ya, totalnya ada 8 kali. Nah, sekarang kita hitung di sini. Menang poinnya 5 berarti 4 kali 5, kemudian seri itu poinnya 2 berarti 2 kali 1. Maaf ini tadi salah tulis ya. Bukan minus 3 karena seri itu nilainya 1. Kemudian kalahnya di sini 2 kali lah, baru ini 2 kali min 3 gitu ya adik-adik semua. Oke, sekarang kita kalikan 4 kali 5 20, kemudian 2 kali 1 2 ya, kita tambahkan, kemudian ditambah 2 kali min 3. 2 kali min 3 itu hasilnya adalah min 6 atau negatif 6 ya. Maka 20 ditambah 2 dikurangi 6. 20 tambah 2 hasilnya adalah 22. 22 dikurangi 6. Oke, 22 dikurangi 6 hasilnya adalah 16 ya. Betul ya. Jadi nilai yang didapat Bayu yaitu 16 poin ya. Yang didapat tim Bayu itu 16 poin. Itu untuk penjelasan nomor 1. Sekarang kita ke soal nomor 2. Ya. Luas tanah kakek adalah 40 hektometer persegi. Sebanyak 25% ditanami padi, 3/5 bagian ditanami jagung, dan sisanya ditanami kedelai. Berapa meter persegi luas tanah masing-masing yang ditanami padi, jagung, dan kedelai ya. Jadi total luas tanah kakek itu 40 hektometer persegi ya. Kemudian yang ditanami padi 25% ya. Yang ditanami jagung tadi 3/5, sisanya ditanami kedelai. Berarti nanti kita hitung ya yang ditanami kedelai berapa bagian. Nah, oke, nanti kita hitung satu persatu ya, mulai dari yang ditanami padi, ditanami jagung, dan ditanami kedelai ya, sesuai yang ditanyakan ini ya. Oke, langsung saja kita simak penjelasan untuk soal nomor 2. Oke, jadi diketahui luas tanahnya tadi 40 hektometer persegi ya. Kemudian 25% ditanami padi, 3/5 ditanami jagung, dan sisanya adalah kedelai. Ditanyakan berapa meter persegi luas masing-masing tanah yang ditanami ya. Tadi yang diketahui adalah hektometer persegi. Kemudian ditanyakan meter persegi, maka kita ubah dulu ya. Dari hektometer ke meter. Hektometer ke meter itu turun 2 tingkat ya. Setiap turun 1 tingkat, karena ini adalah ada perseginya, maka dikalikan dengan 100. Maka kalau turun 2 tingkat berarti kita kalikan dengan 10
ribu ya. Oke, ditanyakan berapa meter persegi luas masing-masing tanah yang ditanami. Nah, oke, berarti 40 hektometer persegi kita jadikan meter persegi, turun 2 tingkat, berarti kalikan 10.000 ya. 40 kalikan 10.000, hasilnya adalah 400.000 meter persegi. Kemudian ditanyakan masing-masing untuk yang ditanami padi, jagung, dan kedelai. Nah, untuk luas yang ditanami padi tadi 25% ya, berarti 25 per 100 dikalikan luas tanahnya tadi 400.000. Ini bisa kita coret nolnya ya, coret nolnya 2, coret 2, berarti tinggal 25 dikalikan 4.000, hasilnya adalah 100.000 ya. Jadi luas yang ditanami padi adalah 100.000 meter persegi. Kemudian untuk yang nomor 2, luas yang ditanami jagung ya, ditanami jagung tadi adalah 3/5, berarti 3/5 dikalikan luas tanah ya, 3/5 kalikan 400.000 ya, ini bisa kita coret ya. Jadi bagi 5 dapat 1, ini 40 bagi 5 dapatnya 8, berarti 80.000 kali 3 itu sama dengan 240.000 meter persegi. Ini luas yang ditanami jagung. Kemudian luas yang ditanami kedelai ya, itu berarti luas tanah total tadi ya, 400.000 dikurangi yang ditanami padi dan jagung, berarti sisanya ya. Ini kita tambahkan dulu luas tanah yang ditanami padi ditambah luas tanah ditanami jagung ya, berarti 100.000 ditambah dengan 240.000 ya, berarti 400.000 dikurangi 340.000, hasilnya adalah 60.000 meter persegi. Jadi luas tanah yang ditanami kedelai adalah 60.000 meter persegi ya. Itu penjelasan untuk soal nomor 2. Ini boleh di pause terlebih dahulu kalau terlalu cepat penjelasannya adik-adik. Oke. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Perhatikan gambar di samping. Tentukan luas daerah yang diarsir ya. Jadi daerah yang diarsir berarti ini lingkaran besar dikurangi 2 kali lingkaran kecil ya. Yang mana di sini diameter dari lingkaran besarnya adalah 14 tambah 14 berarti 28 cm. Sedangkan diameter dari lingkaran kecilnya adalah 14 cm. Oke, berarti nanti caranya kita hitung luas lingkaran besar dikurangi 2 kali luas lingkaran kecil ya. Oke, kita simak penjelasan untuk soal nomor 3 ya. Ini adik-adik, ini sudah saya gambarkan ya. Maaf gambarnya besar dan ini harusnya mepet ya. Oke, tidak apa-apa. Yang penting sudah tahu ini tadi intinya diameter lingkaran besarnya adalah 28, diameter lingkaran kecilnya adalah 14 cm. Oke. Nah, ini ya, diameternya 14 cm untuk lingkaran kecil. Kemudian jari-jarinya 14 cm untuk lingkaran besar ya. Ditanyakan luas daerah yang diarsir. Luas kita cari satu persatu ya. Luas lingkaran besar berarti luas lingkaran rumusnya adalah pi r kuadrat ya, pi r kuadrat. Nah, karena jari-jarinya adalah 14 cm untuk lingkaran besar, maka kita gunakan pi 22/7 karena kelipatan 7 ya. 22/7 kalikan 14 kalikan 14 ya, ini bisa kita coret. Bagi 7 dapat 1, bagi 14 bagi 7 dapatnya 2 ya, berarti 2 dikalikan 22 kalikan 14. 2 kali 2 itu 44. 44 kalikan 14 hasilnya adalah 616 cm persegi, yaitu luas lingkaran besar. Kemudian luas lingkaran kecilnya kita lihat di sini ya, diameternya adalah 14, maka jari-jarinya adalah 7 ya. Jari-jarinya 7, kita tuliskan ya rumusnya pi r kuadrat berarti sama dengan 22/7 kalikan 7 kalikan 7, ini kita coret ya. Bagi 7 dapat 1, bagi 7 dapat 1. 22 kali 7 hasilnya adalah 154 cm persegi. Sedangkan lingkaran kecilnya tadi ada 2 ya, maka jumlah luas dari lingkaran kecil ya, jumlah lingkaran kecil ada 2, jadi luasnya sama dengan 2 kali 154, hasilnya adalah 308 cm persegi, yaitu luas 2 buah lingkaran kecil. Maka untuk mencari luas daerah yang diarsir sama dengan luas lingkaran besar dikurangi luas lingkaran kecil ya, 2 buah luas lingkaran kecil tadi ya, berarti 616 dikurangi 308, hasilnya adalah 308
308 cm persegi ya ini. Jadi luas daerah yang diarsir adalah 308 cm persegi. Itu ya adik-adik untuk penjelasan soal nomor 3 ya, bisa di pause dulu mungkin kalau masih kurang jelas penjelasannya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 4. Suatu bangun berbentuk seperti huruf L ya, seperti di samping. Tentukan volume bangun tersebut ya. Jadi ini ya, ini adalah 35 cm, kemudian ini 5 ya, bentuknya persegi berarti 5 5 5 5 ya. Ini juga sama berarti karena tandanya sama, ini berarti 5. Kemudian ini ke sini adalah 15 cm. Nah, nanti bangun ini akan kita pecah menjadi 2 ya, yaitu ini yang pertama. Kita tentukan volume bangun ini, yang bangun yang pertama. Kemudian ini bangun yang kedua, kita tentukan volume masing-masing. Setelah itu baru kita jumlahkan ya untuk mengetahui volume bangun tersebut. Oke, langsung saja kita simak penjelasannya sebagai berikut ya. Oke, di sini sudah saya gambarkan ya adik-adik. Nah, ini bangunnya berbentuk L ya, ini 5 cm, 35, 15. Nah, ditanyakan volume bangun tersebut. Nah, bangun tersebut dijadikan 2 bangun ya, seperti ini ya. Jadinya ini tadi 35, ini 5, ini 5. Nah, udah. Berarti kita hitung ya volume dari balok berarti ya. Panjangnya 35, lebarnya 5, tingginya juga 5 ya. Ini sebagai panjangnya, berarti kita tidurkan ya. Oke, berarti panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 35 kali 5 kali 5. Hasilnya adalah 875 cm kubik ya. Ini volume bangun pertama. Kemudian bangun yang kedua ya, berarti ini tadi 15, ke sini 5, ke sini 5. Berarti panjang kali lebar kali tinggi sama ya, 15 dikalikan 5 dikalikan 5 ya untuk volume bangun yang kedua. Berarti sama dengan 375 cm kubik ya adik-adik, bukan persegi ya. Volume itu satuannya kubik, maaf ini ketulisnya persegi. Oke, sama dengan 375 cm kubik. Maka untuk volume bangun keseluruhan, volume bangun 1 tambah volume bangun 2, 875 ditambah 375, hasilnya adalah 1250 cm kubik ya. Ingat ya, untuk volume itu satuannya kubik bukan persegi. Ini salah tulis ya adik-adik ya, pangkatnya 3 bukan pangkatnya 2. Oke, jadi tetap harus teliti dan hati-hati dalam mengerjakan ya, karena kesalahan satu langkah bisa menyebabkan kesalahan berikutnya ya. Itu ya adik-adik untuk penjelasan soal nomor 4 ya. Kita lanjutkan ke soal terakhir nomor 5 ya. Tabel berikut adalah data hasil perkebunan Pak Doni. Ya, ini hasil perkebunannya ada apel, jeruk, kelapa, dan juga kopi. Kemudian hasilnya ya, ini satuannya dalam kilogram. Apelnya itu 2250 kg. Jeruknya 1800 kg, kelapanya belum diketahui, kopinya 3100 kg ya. Diketahui rata-rata hasil perkebunan Pak Doni seluruhnya adalah 2125 ton. Tentukan yang A banyak hasil dari kebun kelapa, berarti ini nanti kita cari ya. Kemudian yang B modus dari data tersebut, kalau modusnya kita lihat kelapanya berapa dulu ya. Baru yang C diminta membuat diagram batang dari data tersebut. Oke, langsung saja ya untuk yang soal nomor 5 kita simak penjelasannya sebagai berikut. Nah, ini ya. Jadi tabelnya ini sudah saya tulis ulang ya adik-adik. Rata-ratanya tadi adalah 2000 Oke adik-adik, di sini maaf tadi bukan 2000 ternyata koma ya, 2,125 ton lah. Kita ubah ke dalam kilogram ya. 1 ton itu 1000 kilo ya, berarti kalau 2,125 ton berarti sama dengan 2125 kilogram ya. Ditanyakan yang A hasil kebun kelapa, yang B modus, yang C diagram batangnya ya. Kita jawab di sini hasil kebun kelapa. Nah, kita masukkan dulu ke dalam rumus ya untuk mencari rata-rata, itu sama dengan jumlah hasil perkebunan ini total dibagi dengan banyak datanya, yaitu ada 4 ya, apel, jeruk, kelapa, dan juga kopi. Oke ya, kemudian kita masukkan di sini ya,
2125, ini sudah kita ubah ke dalam kilo, sama dengan jumlah hasil perkebunan tadi ada apelnya itu 2250 ditambah jeruknya 1800 ditambah X karena belum diketahui ditambah 3100, itu kopinya dibagi 4, maka kita nanti bisa mengetahui kelapa atau X-nya ini ya, jumlah hasil kelapanya itu berapa kilogram. Sekarang kita jumlahkan terlebih dahulu 2250 tambah 1800 ditambah dengan 3100 ya, ini tambah ya adik-adik, sama dengan 7150 ditambah X. Nah kemudian ini kita kalikan silang, 2125 dikalikan 4 ya, ini kita kalikan silang, kemudian ini kita tambahkan ya. Oke, ini kita kalikan hasilnya adalah 8500, itu sama dengan 7150 ditambah dengan X. Maka untuk mencari nilai X ya berarti ini ya, 8500 dikurangi dengan 7150 ya, ini kita pindah ruas ya, ketemu nilai X-nya, maka hasilnya adalah 1350 kg, itu nilai X atau hasil kelapanya. Jadi kelapanya hasilnya adalah 1350. Nah ini bisa kita masukkan ke dalam sini ya, 1350 atau jawaban untuk yang A. Kemudian untuk yang B, modus yang paling banyak. Nah karena yang paling banyak adalah kopi ya, ternyata karena kelapanya hanya 1350, maka modusnya adalah kopi yang hasilnya paling banyak yaitu 3100 ya. Jawabannya B adalah kopi modusnya ya. Oke, kemudian setelah ketemu semua, yang C kita diminta menggambarkan diagram batangnya. Nah ini kita buat seperti ini ya adik-adik. Jangan lupa untuk diagram batangnya judulnya harus ditulis ya, ini hasil perkebunan Pak Doni. Kemudian sumbu X-nya itu hasil perkebunan, sumbu Y-nya banyaknya dalam kilogram ya. Kemudian kita menentukan skalanya, karena sampai 3100 kita buat jarak ya, 1000 ya, ini 1000, 2000, 3000 lah, 3100 tadi tambah sedikit ya, jadi tiap jarak sini adalah 500 ya, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, nah 3500 ini ya. Oke, kemudian apelnya tadi 2250 lah, berarti sampai sini ya. Oke, ini apelnya, kemudian jeruknya 1800, berarti sampai sini. Kemudian kelapanya itu 1350 ya, gambarnya sampai sini, dan kopinya yang paling tinggi 3100. Nah, berarti gambarnya seperti ini. Ini adik-adik penjelasan untuk soal latihan ulangan akhir tahun yang bagian C ya. Sudah kita bahas semua, berarti nomor 1 sampai dengan 5 ya. Berarti untuk pembahasan soal latihan ulangan akhir tahun sudah kita bahas semua, dan nanti kita akan membahas di video berikutnya soal tryout ujian sekolah dari buku ISPS ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar, nanti bisa kita diskusikan bersama ya adik-adik. Dan yang masih ketinggalan pembahasan video sebelumnya bisa dilihat di playlist ya, ISPS Matematika kelas 6 ya. Jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.